Hari ini melanjuti tema beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, Senin yang lalu, saya ingin menyampaikan tentang akibat dari perselingkuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada sebab, ada akibat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini yang mau kita pelajari. Apa sih akibat dari perselingkuhan? Hal apa yang akan saya terima dari akibat perselingkuhan ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum saya memulai pembahasan tentang akibat dari perselingkuhan, saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yang pertama, saya ingin menjelaskan begini, pembahasan ini bertujuan untuk memperlengkapi pengetahuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, pengetahuan saya perlu diperlengkapi dan juga perlu dibekali sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, pengetahuan saya perlu diperlengkapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Khususnya bertepatan dengan tema kita hari ini, yaitu akibat dari perselingkuhan. Yang kedua, pembahasan hari ini tidak untuk menyerang siapapun atau pribadi siapapun. Akibat perselingkuhan ini bisa terjadi kepada siapapun. Terjadi kepada pendeta, terjadi kepada gembala, terjadi kepada kaum profesional, orang-orang yang kaum biasa, dan lain sebagainya. Dari kaum yang tidak dipandang sampai orang yang terpandang sekalipun, perselingkuhan bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Oleh karena ini, materi ini tidak bertujuan untuk menyerang siapapun, melainkan untuk membekali serta memperlengkapi kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata begini, "Pak, tapi kan saya udah tua, mana mungkin saya selingkuh?" Loh, Bapak Ibu boleh usianya lanjut, tetapi Bapak Ibu memiliki anak bukan? Nah, anak Bapak Ibu Saudara pasti menikah bukan? Nah, firman Tuhan ini, materi ini, tema ini bisa kita bagikan kepada anak-anak kita, bahkan juga kepada cucu-cucu kita, sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Apa akibat dari perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh kedua pasangan masing-masing? Ini yang mau kita bahas, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam inti pembahasan malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya ada hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita diampuni, kita ditebus, kita diselamatkan, kita disucikan, kita diubahkan. Semua semata-mata karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, manifestasi dari anugerah tersebut adalah yang pertama, anugerah mendidik kita untuk meninggalkan yang namanya kefasikan. Apa sih itu kefasikan? Orang yang sudah mengenal hukum-hukum Tuhan, orang yang sudah mendengar hukum-hukum Tuhan, orang yang sudah mengerti tentang hukum-hukum Tuhan yang di dalam kitab sucinya masing-masing, tetapi orang ini dengan sadar, dengan sengaja melalaikan, serta tetap mau hidup di dalam kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dosanya yang diperbuat dengan sadar. Inilah arti dari kefasikan. Fasik, dia udah pergi ke gereja, dia udah dengar firman, dia udah ngerti firman, bahkan dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ini dikatakan, ini dikategorikan fasik. Kita berkata jangan berzina, kita sendiri berbuat zina. Ini fasik kategorinya, saudara. Kita berkata jangan benci orang lain, tetapi kita membenci orang lain. Ini namanya fasik.
Jadi ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Anugerah yang pertama dari manifestasi anugerah adalah anugerah mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Yang kedua, anugerah mendidik kita untuk kita meninggalkan keinginan duniawi. Apa itu keinginan duniawi? Membalas yang jahat dengan yang jahat, menghakimi hidup orang lain, merendahkan hidup orang lain, selalu ingin menjadi nomor satu, nggak boleh lihat orang lain diberkati, kita iri. Inilah anugerah yang mendidik kita untuk kita tidak hidup sesuai dengan keinginan duniawi. Yang selanjutnya manifestasi dari anugerah adalah Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kebijaksanaan. Kita dituntun oleh anugerah tersebut untuk kita bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam bertutur kata, bijaksana dalam bersosial media, dan lain sebagainya. Selanjutnya manifestasi dari anugerah adalah kita hidup dalam keadilan dan saleh pada masa sekarang ini. Jadi anugerah membimbing kita untuk meninggalkan kefasikan, anugerah membimbing kita untuk meninggalkan sikap keduniawian, anugerah membuat hidup kita pada akhirnya hidup dalam kebijaksanaan atau kearifan, anugerah pada akhirnya juga membuat hidup kita menjadi adil dan saleh di zaman sekarang ini. Ada banyak orang hidup di dalam anugerah tetapi masih suka hidup di dalam dosa, masih suka ngomongin orang, masih suka ngerendahin orang, masih suka namparin istrinya, masih suka selingkuhin istrinya, dan lain sebagainya. Tidak begitu konsep anugerah, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mencampur adukan anugerah dengan hukum Taurat. Saya tidak mencampurkan anugerah dengan dosa. Saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi anugerah dan kasih karunia Tuhan mendidik hidup saya, mendidik hidup Bapak Ibu Saudara untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pastor, dari mana semuanya statement-statement ini Pastor dapatkan? Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. What is grace? Apa sih itu anugerah? Apa sih manifestasi dari anugerah? Titus 2 ayat 12, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Ketika Bapak Ibu Saudara menemukan di sana, Saudara akan mengerti, oh iya ya, saya sudah hidup dalam anugerah, saya nggak boleh lagi berzina, saya tidak boleh lagi menyakiti istri saya tidak boleh menyelingkuhi suami saya, dan lain sebagainya. Karena anugerah itu mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan video ini, silakan bagikan video ini. Saya berdoa siapapun saudara yang membagikan video ini, saudara hidup diberkati Tuhan, saudara mengalami terobosan Tuhan, saudara dilimpahi oleh Tuhan, saudara mengalami kesehatan. Siapapun saudara yang membagikan video ini, saya berdoa hidup saudara dilimpahi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita pada saat ini, berbicara tentang akibat perselingkuhan. Mari kita lihat beberapa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama 1 Korintus pasalnya yang ke-6. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus ayat 6 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang menyatu dengan pelacur, ia menjadi satu tubuh dengannya. Sebab dia berfirman, keduanya akan menjadi satu tubuh. Artinya, siapa saja yang tidur dengan selingkuhannya, bukan hanya dengan pelacur. Misalkan suami mengkhianati istrinya, berselingkuh dengan wanita lain, ataupun istri menyelingkuhi suaminya dan tidur dengan laki-laki lain, firman Tuhan katakan dia menjadi satu tubuh.
Artinya dosanya semakin mengikat, keinginannya, hasratnya, birahinya menjadi satu tubuh, satu kedagingan, satu keinginan, satu kefasikan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat 8 dan Ibrani 13 ayat 4. Sekali lagi saya ingin mengulangi. Yakobus pasal pertama ayat 8 dikatakan demikian. Orang yang bercabang hati, artinya orang yang gak setia, orang yang punya selingkuhan, orang yang punya cem-ceman, orang yang punya will, wanita idaman lain atau pil, pria idaman lain, tidak tenang di dalam hidupnya. Ini kata Yakobus pasal 1 ayat 8. Dan sekarang Ibrani 13 ayatnya yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dalam segala hal, hormatilah pernikahan. Jadi suami diminta oleh firman Tuhan untuk menghormati pernikahan. Sebaliknya juga gitu, istri-istri diminta oleh firman Tuhan untuk menghormati pernikahan. Baik suami maupun istri, kedua-duanya diminta oleh firman untuk menghormati yang namanya pernikahan. Nah, dan janganlah mencemarkan tempat tidur pernikahan. Artinya jangan berzina, jangan mengkhianati janji suci pernikahan dengan cara kita tidur dengan laki-laki lain, kita tidur dengan perempuan lain, kita check in di hotel dengan pasangan lain, kita tidur di rumah pasangan kita yang lain. Nah, ini yang dilarang oleh firman. Karena orang-orang sundal dan para penjina akan dihakimi oleh Elohim. Saya ulangi sekali lagi. Apa artinya dihakimi oleh Elohim? Artinya adalah saudara dan saya yang melakukan perselingkuhan, saudara dan saya yang melakukan perzinahan akan diminta pertanggungjawabannya dengan Tuhan. Jadi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang saya ingin ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga kepada diri saya, bahwa yang namanya roh perselingkuhan, yang namanya roh perzinahan, itu berasal dari iblis. Sama-sama katakan dengan saya, roh perselingkuhan, roh perzinahan, roh pemberontakan, itu berasal, datang dari si jahat, datang dari si iblis. Iblislah yang memberikan roh-roh ketidaksetiaan, roh pemberontakan, roh perzinahan, roh perselingkuhan ke dalam kehidupan orang percaya, ke dalam kehidupan rumah tangga orang-orang Kristen. Yang bagaimana rumah tangga orang percayanya, yang bagaimana rumah tangga orang Kristen diberikan roh perselingkuhan, diberikan roh perzinahan oleh iblis. Rumah tangga orang Kristen dan orang percaya yang tidak menyertakan Yesus di dalam rumah tangganya, orang-orang kayak gini pasti diserang oleh roh perzinahan. Rumah tangga seperti ini pasti diserang dengan roh perselingkuhan, diserang dengan roh pemberontakan, karena tidak ada Yesus Kristus sebagai kepala agung dalam rumah tangga. Dan yang kedua, saya ingin ulangi sekali lagi, roh perselingkuhan, roh perzinahan, roh pemberontakan juga berasal dari kedagingan dan hawa nafsu kita yang tidak dipimpin dan dituntun oleh bimbingan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau ada suami-suami yang menyaksikan acara ini, siaran langsung ini, kalau hidupnya tidak dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, jiwanya akan liar, keinginannya akan liar, hasratnya akan liar. Kalau ngelihat perempuan cantik dikit, bawahnya terangsang. Kalau ngeliat wanita lain sedikit, bawaannya nafsu gitu. Begitupun juga dengan istri-istri sebaliknya. Kalau hidupnya, hatinya tidak dibimbing, tidak dituntun, tidak diarahkan oleh Roh Kudus dan juga buah-buah Roh Kudus, maka istri-istri tersebut juga akan memiliki pikiran-pikiran liar. Kenapa seseorang memiliki pikiran-pikiran cabul? Mengapa seseorang suka nonton video-video porno? Karena dia tidak dituntun oleh Roh Kudus, tidak mau dibimbing, tidak mau merelakan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Mereka mengeraskan hati, mereka merasa saya sudah pintar, saya sudah suci, saya sudah pelayan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak yang jatuh dalam dosa. Pada kenyataannya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang berzina. Kenyataannya banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat berjatuhan dalam perzinahan, dalam perselingkuhan. Pelayanan boleh tinggal pelayanan, tetapi selama hidup dan hati kita tidak dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, tidak dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus,
maka kita akan berjalan dalam keinginan nafsu daging kita. Wah, nggak ada yang lihat, boleh dong saya selingkuh. Wah, nggak ada yang tahu, boleh dong saya cobain sesekali. Masa si hidup harus lempeng terus? Nah, orang-orang yang tidak mau dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, pada akhirnya mengambil keputusan menurut hematnya sendiri, tetapi bukan menurut hematnya Tuhan. Sekali lagi, firman ini, tema ini saya sampaikan bukan untuk menghakimi dan menzolimi siapapun, tetapi ini untuk mengingatkan kita bersama. Roh Kudus mempersiapkan materi ini untuk mengingatkan saya dan juga untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan live streaming ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen di akhir zaman bertindak tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut. Banyak dari kita hari-hari ini melakukan tindakan, melakukan keputusan, melakukan perbuatan tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Apa ya akibatnya buat saya? Apa ya akibatnya buat keluarga saya? Apa ya akibatnya untuk rumah tangga saya? Apa ya akibatnya untuk anak-anak saya? Apa ya akibatnya untuk generasi keturunan saya? Apa ya akibatnya buat pelayanan saya? Apa ya akibatnya buat pekerjaan bisnis dan reputasi saya? Banyak orang Kristen hari-hari ini melakukan segala sesuatunya tanpa memikirkan terlebih dahulu apa akibat yang akan terjadi. Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya? Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya? Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya? Banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan melakukan segala sesuatunya di akhir zaman ini tanpa berpikir terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Salah satunya adalah perselingkuhan. Ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan melakukan perselingkuhan tanpa memikirkan apa akibatnya dari perselingkuhan ini. Mereka hanya mementingkan, yang penting saya selingkuh, yang penting saya punya pasangan baru, yang penting saya punya wanita idaman lain, yang penting saya punya pria idaman lain. Saya nggak mau ngerti, saya nggak mau tahu orang mau ngomong apa. Yang penting saya jalan dengan selingkuhan saya jalan dengan cem-ceman saya jalan dengan berondong saya jalan dengan laki-laki muda saya. Habis, aduh suami saya pastor udah tua bangka, udah nggak bisa diapa-apain. Istri saya juga udah tua, udah menopause, nggak ada yang bisa diharapkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan. Apa akibat dari keputusan yang akan kita terima? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam pendahuluan saya sudah menyampaikan apa itu anugerah. Amin. Saya udah jelasin semuanya. Dan hari ini saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara berlindung di balik anugerah Tuhan, lalu saudara sebebas-bebasnya melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, berkhianat dengan pasangan masing-masing. Ini bukan anugerah namanya, ini sedang kerasukan setan, saudara. Minta maaf kalau saya ucap seperti ini. Karena orang-orang yang hidup di dalam anugerah, orang-orang yang menyadari kebaikan Tuhan, orang-orang yang menyadari pengampunan Tuhan, dia tidak mungkin akan berjalan dalam kesesatan. Dia nggak mungkin akan berjalan membenturkan anugerah dengan dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Karena dia tahu, Tuhan terima kasih saya sudah diampuni, saya sudah dikuduskan, saya sudah disucikan, saya sudah menerima pengampunan. Masa sih saya mesti jahat sama Tuhan? Masa sih saya mesti selingkuhin suami saya? Masa sih saya mesti selingkuhin istri saya? Saya adalah orang yang jahat Tuhan kalau saya sudah mengenal anugerah tetapi saya masih hidup di dalam dosa. Bisa nggak manusia jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi kalau kita menyadari anugerah Tuhan, kita nggak akan berjalan di pinggir jurang dosa. Kita akan berjalan dalam perkenanan serta tuntunan dan bimbingan Gembala Agung kita. Kita nggak akan sembarang mengambil keputusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, lahirlah tema ini, akibat dari perselingkuhan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa akibat dari perselingkuhan yang telah kita perbuat? Kalau ada di antara kita yang sudah berselingkuh, atau sudah terlanjur selingkuh, atau kita punya keluarga, punya anak, punya ipar, punya menantu, akhirnya saling selingkuh menyelingkuhkan. Apa akibatnya? Ada 7 akibat dari perselingkuhan. Saya ingin jabarkan satu persatu dari 7 akibat perselingkuhan yang ada. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, akibat yang pertama dari perselingkuhan adalah kita akan melukai hati Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya selingkuh, semuanya sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mulai selingkuh,
maka yang pertama kali akibatnya saya akan melukai hati Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa orang yang selingkuh dapat melukai hati Tuhan? Coba kita lihat Kejadian pasal 2 ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Orang-orang yang melakukan perselingkuhan adalah orang-orang yang dengan sengaja melukai hatinya Tuhan. Dia dengan sengaja melukai hati Tuhan. Ini alasannya kenapa perselingkuhan dapat melukai hati Tuhan. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan demikian. Yahweh Elohim berfirman, atau Tuhan Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya sebagai pasangannya. Tuhan sudah berfirman bahwa manusia tidak baik seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya sebagai pasangan. Mengapa kita bisa melukai hati Tuhan? Yang pertama karena Tuhan yang telah memberikan kita pasangan. Orang-orang yang selingkuh itu adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa menyakiti hati Tuhan? Karena pasangan yang ada sama kita itu berasal dari Tuhan. Istri kita itu berasal dari Tuhan, Bu. Pak, suami kita itu berasal dari Tuhan. Ingat gak sewaktu kita belum menikah, kita berdoa, Tuhan aku mau pasangan hidup dong yang takut akan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berikan kucuk, datang wanita idaman di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita melihat, aduh Tuhan, perempuan itu cantik juga. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mau, saya boleh dong Tuhan jadi suaminya dalam nama Yesus. Akhirnya Tuhan berikan dia menjadi pasangan hidup kita. Sebaliknya juga gitu istri-istri. Sebelum kita menikah dulu kita kan berdoa, Tuhan saya berdoa, Angel berdoa, Natalie berdoa, Christine berdoa, Grace berdoa, agar besok-besok aku dapat jodoh yang takut akan Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan, yang tampan, yang baik, cinta Tuhan, menghormati orang tuaku, dan memberkati kehidupanku dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Gak lama kemudian, 3 bulan kemudian, ketemulah di bandara, saling tatap-tatapan, saling kenalan, tukar-tukaran nomor handphone, mulai WA-WA-an, mulai janjian makan siang, terus saling mengenal, sehingga pada akhirnya mereka dipersatukan oleh Tuhan. Nah, pasangan-pasangan ini datang dari Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan saya minta pasangan, Tuhan kasih pasangan. Makanya orang yang menyelingkuhi pasangannya masing-masing adalah orang yang jahat, orang yang melukai hati Tuhan. Saya memohon, saya meminta kepada Roh Kudus untuk menjamah semua hati kita, mengubahkan hati kita, sehingga hati kita malam hari ini benar-benar kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dihakimi lewat penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Saudara, orang yang berselingkuh adalah orang yang melukai hati Tuhan. Kenapa kita melukai hati Tuhan? Karena Tuhan membawa pasangan kita datang dalam hidup kita. Bu, meskipun suami kita kalau tidur ngorok, Bu. Suami kita tidurnya ngorok kayak kebo, Bu. Maafkan kata saya ya. Meskipun suami kita tidurnya ngorok kayak kebo, suami kita itu datang dari Tuhan, Bu. Pak, meskipun istri kita bawel kayak burung cicak rowo, dari pagi terbitnya matahari sampai terbenamnya ngomong lulu istri kita, itu istri terbaik, pasangan terbaik yang datang dari Tuhan untuk kita, Pak. Dia penolong terbaik yang Tuhan tetapkan untuk menjadi tulang rusuk kita. Ibu, meskipun suami kita, aduh sepertinya ini bandot tua nih, kayaknya mesti udah ditukar. Jangan, Bu. Dia adalah suami terbaik buat hidup kita. Di antara semua jutaan pria yang ada di dunia ini, dialah yang Tuhan berikan buat pasangan ibu. Jadi suka nggak suka, terima nggak terima, harus terima dengan sukacita. Karena dua-duanya dipertemukan oleh Tuhan. Makanya orang yang selingkuh adalah orang yang melukai hati Tuhan. Tuhan udah membawa pasangan, baik pria ke wanita, wanita ke pria. Begitu sudah nikah, malah diselingkuhin, malah disia-siain. Yang terluka adalah
hati Tuhan. Yang kedua alasannya, orang yang selingkuh adalah orang yang melukai hati Tuhan. Kenapa harus hati Tuhan yang terluka? Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Bagian A, Kejadian 1 ayat 28a dikatakan demikian. Elohim memberkati Adam dan Hawa. Elohim berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi mengapa orang yang selingkuh bisa melukai hati Tuhan? Yang kedua alasannya, karena Tuhan yang telah memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Di Taman Eden Tuhan memberkati mereka. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang sudah menikah, buat om tante, oma opa yang sudah memiliki cucu-cucu yang sudah menikah, mereka semua menikah, termasuk saya menikah. Kita diberkati dalam pernikahan sucinya Tuhan. Kita dikuduskan dalam pernikahan sucinya Tuhan. Tuhanlah yang telah memberkati pernikahan kita. Makanya kalau ada orang yang menyelingkuhi pasangannya masing-masing, orang ini adalah orang yang melukai hati Tuhan. Orang ini adalah orang yang jahat. Karena kenapa? Tuhan sudah memberkati. Pernikahan perkawinan saya memang masih muda sih, masih umur 6 tahun. Tapi saya sadar Tuhan yang memberkati pernikahan saya. Apa sih artinya diberkati? Pernikahan Bapak, Ibu, Saudara dan saya dilegitimasi oleh Tuhan itu sendiri. Apa artinya dilegitimasi oleh Tuhan? Disahkan, ditetapkan bahwa yang namanya Mario Verona Jaha itu memiliki istri yang namanya Mega Wistasim. Ini kita dinikahkan, kita dilegitimasi, kita disahkan, kita diberkati, kita disahkan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tolong bilang sama anak-anaknya, tolong bilang sama cucu-cucunya, pernikahan kalian itu disucikan Tuhan loh. Pernikahan kalian itu ada tangan Tuhan loh yang memberkati lewat tangan pendeta atau gembala yang memberkati pernikahan kalian. Nggak main-main. Kalian nikah itu nggak di bawah meja, nggak di kolong meja, nggak ngumpet-ngumpet. Pernikahan kalian itu sakral, suci, kudus. Diberkati oleh tangan Tuhan melalui tangan gembala dan tangan pendeta. Makanya orang yang selingkuh adalah orang yang melukai hati Tuhan. Hati Tuhan terluka. Kenapa? Satu, Tuhan yang sudah mencari pasangan itu. Tuhan yang sudah menyediakan pasangan itu. Terus juga Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan itu. Kita malah selingkuh, saudara. Bayangin jahatnya kita sama Tuhan. Tuhan hukum kita nggak? Enggak. Nanti akan saya jelasin kenapa Tuhan nggak hukum kita. Padahal kita sudah melakukan dosa dan pelanggaran. Nanti saya akan jelasin, saya akan beberin semuanya. Jadi jelas ya, kalau saya menyelingkuhi istri saya melukai hati Tuhan. Karena saya sudah menyanyiakan pasangan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kalau saya menyelingkuhi istri saya udah menolak berkat Tuhan. Istilahnya Tuhan udah memberkati, kita tepis begini tangan. Udah nggak usah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, buat suami-suami, buat istri-istri, jangan salah bergaul deh. Nggak apa-apa dibilang kampungan, yang penting rumah tangga kita selamat. Nggak apa-apa kita dibilang, kampungan lo, so suci lo, hari gini nggak nongkrong di kafe, hari gini lo nggak nongkrong. Aduh, udah jangan tambahin buku catatan perceraian di pengadilan. Jangan tambahin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini, tingkat perceraian semakin tinggi. Tingkat perceraian orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan semakin tinggi. Bikin malu nama Tuhan, saudara. Bikin malu nama Tuhan. Ngomong Tuhan tapi bercerai. Ngomong Tuhan tapi minta maaf Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya orang yang hidup di dalam anugerah, saya orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya nggak mau menghakimi siapapun. Saya mengerti betul ini sulit keadaan ini. Tetapi kalau saudara menyadari anugerah Tuhan, saya udah diampuni Tuhan. Masa sih saya mesti benci istri saya sih? Masa sih saya ambil keputusan untuk bercerai sih? Masa sih saya ambil keputusan untuk berpisah? Saya tahu ini sakit. Kalau saudara berserah, Tuhan yang akan membantu.
Kalau saudara angkat tangan, Tuhan yang akan tolong. Tapi kalau saudara berpikir dengan logika, mengandalkan pengacara, akhirnya kita salah mendapatkan nasihat. Udah ceraiin aja, udah pisah aja, udah tinggal masing-masing aja, udah lupain, dan akhirnya bener hancur berantakan rumah tangga kita. Nah, itulah yang dimau setan, itulah yang dimau oleh iblis. Rumah tangga pada akhirnya hancur berantakan. Yang ketiga alasannya kenapa orang selingkuh pada akhirnya melukai hati Tuhan. Yang ketiga, coba lihat yang selanjutnya. Markus 10 ayat 9. Mengapa kita bisa melukai hati Tuhan? Orang yang selingkuh pada akhirnya bisa melukai hati Tuhan. Coba lihat Markus 10 ayat 9, dikatakan demikian. Ada 3 hal kenapa kalau kita selingkuh pada akhirnya melukai hati Tuhan, ya. Dalam poin yang pertama ada 3 poin alasannya. Kenapa Tuhan dilukai? Karena yang pertama, Tuhan yang memberikan pasangan. Yang kedua, Tuhan yang sudah memberkati pasangan tersebut. Yang ketiga, Markus 10 ayat 9. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, apa yang telah dipersatukan Elohim, janganlah diceraikan manusia. Nah, yang ketiga, kenapa hati Tuhan terluka akibat perselingkuhan kita? Karena kita sudah berjanji dengan Tuhan dalam pernikahan untuk setia kepada Tuhan dan juga untuk setia kepada pasangan sampai maut yang memisahkan. Benar gak Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan? Saya sebagai pendeta, saya juga sebagai gembala jemaat, waktu saya menikah dengan istri saya berjanji, saudara. Saya berjanji di hadapan Tuhan. Aku berjanji, aku Verona menikahi istriku Mega Wista, dan berjanji kepada Tuhan, di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan jemaat-jemaat Tuhan, untuk setia sehidup semati dengan Mega Wista Sim, dan akan hanya maut yang memisahkan. Nah, kenapa hati Tuhan dilukai sama orang-orang yang selingkuh? Karena orang-orang yang selingkuh sudah mengkhianati janji pernikahannya. Ya, saudara, kita melukai hati Tuhan karena kita mengkhianati janji pernikahan kita, janji suci pernikahan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Om Tante nih yang menyaksikan live streaming ini, saya mohon Om Tante yang saya hormati, Om Tante yang saya hargai di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki anak-anak tetapi belum menikah, atau ada anak-anak muda yang sedang menyaksikan live streaming live streaming saya yang belum menikah, saya mohon dengan sangat, jangan salah pilih pasangan. Jangan deh, jangan tambah-tambahin buku perceraian, jangan tambah-tambahin buku perceraian di pengadilan. Saya ngerti ada sebagian orang yang nonton pasti bilang gini, biarin aja hidup-hidup gua mau selingkuh kek, gua mau cerai kek, gua mau ninggalin bini gua kek, gua mau ninggalin suami gua kek, gua mau ninggalin anak gue kek. Bos, kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, bukan suka-suka gue, bos. Bukan suka-suka gue. Hidup ini suka-sukanya Tuhan. Udahlah, ini udah akhir zaman. Jangan hidup lagi di dalam pelanggaran, hidup dalam dosa dan kesalahan-kesalahan. Saya tahu tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, tetapi jangan tambah-tambahin dong. Ayo kita berjalan dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, saya tahu saya nggak sempurna. Tuhan, saya tahu saya pernah gagal dalam pernikahan dan lain sebagainya. Tapi jangan buat lagi. Jangan selingkuh lagi. Jangan berzina lagi. Kadang-kadang orang Kristen gitu sih, lupa gitu loh. Dalam hidup ini ada Tuhan, ada manusia, ada setan. Nah, kalau tanpa Tuhan, manusia ini nggak sanggup lawan setan. Kalau nggak ada Yesus, orang Kristen nggak bisa lawan setan, saudara. Kita ini pasti tembus disantet, kita ini pasti ditembus, diguna-guna, pasti kita bisa. Kenapa kita nggak bisa diguna-guna? Kenapa kita nggak bisa dipelet? Kenapa kita nggak bisa disantet? Karena ada Yesus.
yang menjagai kita. Kenapa kita nggak berzina? Karena ada Yesus. Coba hidup Kristen kalau nggak ada Yesus, kita sama kayak orang dunia. Kita akan hidup seperti orang barbar, nggak punya hukum, nggak kenal kasih, nggak kenal kesucian, kekudusan, nggak ngerti moral, saudara. Tapi karena Yesus kita diajar, jangan berzina ya Verona, jangan kasar sama istrimu, jangan selingkuhi istrimu, jangan sia-siakan pernikahanmu. Saya mau ngomong gini aja nangis, Bapak Ibu Saudara. Apa salah istri kita sampai kita harus selingkuhin sih? Apa salah suami kita sampai dia harus kita selingkuhin sih? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, om tante yang saya hargain, yang saya hormatin, anak-anak muda yang saya hormati, yang belum menikah, jangan sembarangan pilih pasangan. Tolonglah, tolong. Iya Pak, tapi dia baik Pak. Tapi dia baik, dia mau kasih saya ini dan itu. Udah deh, siapapun prianya, siapapun wanitanya, waktu lagi suka-sukaan, emang mereka semua terlihat baik kok. Mana ada orang mau pacaran, orang mau berhubungan terus kasih lihat yang jelek-jeleknya. Kapan yang jelek-jeleknya terlihat? Nanti setelah setahun 2 tahun menikah, kaget-kaget kita. Kok begini ya kelakuan bini gue ya? Kok begini kelakuan laki gue ya? Kok dia pelit sih? Beda banget waktu pacaran. Saya dibeliin handphone iPhone, saya dibeliin mobil, saya dikreditin tas Hermes, saya diajak jalan-jalan ke Eropa. Kok waktu saya nikah boro-boro jalan-jalan ke Eropa? Uang belanja aja saya nggak dikasih. Kok beda ya? Aduh, saya udah nggak mau ah. Mendingan saya cari laki-laki lain. Akhirnya selingkuh, akhirnya berzina, akhirnya ujung-ujungnya cerai. Nah itu, saya oleh karena kemurahan Tuhan dipercayakan untuk menangani beberapa kasus-kasus pernikahan. Memang pelik saudara, tetapi akumulasi itu disebabkan dari titik-titik yang mungkin ini nggak penting-penting amat. Justru ini akumulasi yang mengakibatkan reaksi yang berbahaya dalam hubungan rumah tangga, dalam keluarga. Buat anak-anak muda yang ingin memilih pasangan hidup, betul-betul doain. Jangan sampai kalau udah diberkatin, nyesel. Nggak ada guna, saudara, nggak ada guna. Tapi Pak, itu orang di luar sana kawin cerai kok boleh sih sama Tuhan? Kata siapa boleh? Kata siapa? Itu kata pendetanya. Bos, itu pendeta bukan Tuhan, bos. Itu pendeta. Itu cuman manusia, pendeta. Bapak Ibu Saudara mau dengar mulut pendeta apa mulut Tuhan? Saya nih sebagai pendeta, saya aja nggak percaya mulut pendeta. Saya hanya percaya mulut Tuhan. Serius, saudara. Serius. Karena pendeta tuh manusia. Saya lebih percaya firman Yesus. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pendeta-pendeta atau gembala-gembala jemaat lainnya. Saya nggak percaya. Apalagi mulut yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lebih nggak percaya lagi saya. Jadi kalau ada orang-orang yang menganjurkan perceraian, orang-orang yang menganjurkan udah pisah aja, nggak benar, saudara. Firman memang benar. Paulus mengatakan untuk sementara waktu pisah dulu sementara. Untuk sementara waktu pisah dulu sementara. Tujuannya untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan, untuk rekonsiliasi diri masing-masing, mengacak masing-masing, dan akhirnya mengkoreksi diri masing-masing, dan kembali, bukan pisah untuk selamanya. Ini sesat namanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan diperkosa ayat firman Tuhan. Itu Paulus boleh kok mengajarkan untuk pisah. Ya pisah sementara untuk kita masing-masing mengkoreksi diri. Apa kesalahan saya? Apakah saya kasar? Apakah saya pelit nggak kasih uang belanja? Apakah saya ngabain suami saya? Apakah saya punya cem-ceman? Ataukah saya punya uil atau pil lain? Nah ini tujuannya, bukan malah asik, merdeka, mau cerai-cerai, mau bubar-bubar. Nah ini kerasukan setan. Kita udah ditunggangi sama kuasa jahat sehingga pada akhirnya kita mengabaikan Tuhan dan melukai hati Tuhan. Nah, yang kedua akibat dari perselingkuhan, ini akibat yang kedua ya, saudara bisa catat ya. Akibat yang kedua dari perselingkuhan adalah
pada akhirnya selain kita melukai hati Tuhan, yang kedua, kita melukai hati pasangan kita masing-masing. Kalau suaminya menyelingkuhi istri, maka suami ini menyakiti hati istrinya. Sebaliknya kalau istri menyelingkuhi suami, istri ini menyakiti hati istrinya. Apa artinya? Artinya orang yang sering selingkuh, menyelingkuhi pasangannya masing-masing, dia akan membuat sedih pasangannya. Kalau saya menyelingkuhi istri saya, hati istri saya akan sedih. Kepercayaannya dia terhadap saya akan hancur, saudara. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari, kita melukai hati pasangan kita. Siapapun yang menyaksikan live streaming ini, kalau kita selingkuh nih ya, coba tanya deh, kamu sedih nggak, Ma? Nggak ada orang diselingkuhin. Aduh, Pak, puji Tuhan, akhirnya Papa punya wanita lain. Mama senang, sukacita sekali. Nah, ini udah ada yang kendor di otak nih, Bapak, Ibu, Saudara. Aduh. Bukan hanya Tuhan yang dilukai. Hati kita juga dilukai, saudara. Hati pasangan kita terluka. Sehingga saya udah percaya sama suami saya, Pak Pendeta. Dia bilang katanya setiap hari Sabtu ada meeting keluar kota. Dia bilang setiap hari Sabtu ada meeting, ada tender di luar kota. Nggak taunya dia selingkuh sama wanita lain dan punya anak lagi. Hati saya hancur, Pendeta. Hati saya kecewa, hati saya terluka. Sebaliknya juga gitu. Pak Pendeta, saya izinkan dia nge-gym. Saya izinkan istri saya nge-gym. Saya izinkan istri saya ikut arisan. Saya izinkan istri saya pergi belanja ke mall. Nggak taunya teman saya foto, kirim foto ke saya. Istri saya jalan gandengan tangan, suap-suapan sama wanita laki-laki muda. Apa saya nggak kecewa? Apa saya nggak hancur perasaan saya? Apakah rasa kepercayaan saya sudah dihianati? Orang yang selingkuh, dia akan melukai hati pasangannya. Dia bukan hanya melukai hati Tuhan, tapi dia akan melukai hati pasangannya. Makanya aduh Tuhan, saya berdoa setiap hari, Tuhan ini zaman makin gila, aku gak mau melukai hati Tuhan. Aku gak mau melukai hati istriku. Betul aku masih manusia biasa, tetapi aku punya Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong hidupku, menjaga hidupku, membimbing kehidupanku, menuntun kehidupanku, dan melindungi hidupku dengan anugerah-Mu setiap hari. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Om Tante juga yang menyaksikan live streaming ini, orang tua, didiklah menantu-menantu Om Tante, didiklah anak-anak Om Tante. Dalam rumah tangganya, ayo berdoa. Bangun rumah tangga dalam doa. Ajak suami, ajak istri berdoa. Jangan tunggu selingkuh dulu baru berdoa. Nggak ada yang terlambat sih, tetapi mahal harganya. Nggak ada yang terlambat, tapi mahal harganya. Mahal, saudara. Mahal, bener mahal. Jadi saya himbau, orang yang selingkuh yang pertama dia melukai hati Tuhan. Orang yang selingkuh yang kedua dia melukai hati pasangannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, akibat yang ketiga dari perselingkuhan adalah kita melukai hati anak-anak kita. Wah, ini parah, Bapak Ibu Saudara. Ini parah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya selingkuh, kalau kita sebagai suami-suami menyelingkuhi istri kita, kalau istri-istri menyelingkuhi suami kita, kita bukan hanya melukai hati Tuhan, kita bukan hanya melukai hati pasangan kita, yang ketiga, kita akan melukai hati anak-anak kita. Apa artinya kita melukai hati anak-anak kita? Kita telah memberikan contoh atau teladan buruk bagi anak-anak kita. Di depan mata kepalanya sendiri, di depan matanya sendiri, saya melihat papa saya jalan dengan perempuan lain. Saya melihat mama saya jalan dengan laki-laki lain. Saya malu punya mama seperti itu. Saya malu punya papa seperti ini. Lebih baik saya jadi homo saja. Lebih baik saya jadi gay saja. Lebih baik saya pakai narkoba saja. Lebih baik saya hancur saja. Lebih baik saya salah bergaul saja. Lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya bunuh diri saja. Nah, akibat perselingkuhan, yang selingkuh nggak sadar akibatnya apa.
Yang penting saya enak, yang penting birahi saya terpuaskan, yang penting keinginan saya terlampiaskan tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa memikirkan perasaan Tuhan, tanpa memikirkan perasaan pasangan masing-masing, tanpa memikirkan perasaan anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja, sudah mulai beranjak dewasa seperti anak-anak muda lainnya. Tiba-tiba memergoki papanya, lagi suap-suapan dengan perempuan lain. Tiba-tiba memergoki ibunya, lagi jalan dengan laki-laki lain. Anak ini akan mengalami trauma. Saya nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Saya nggak mau kayak papa saya. Papa saya bajingan. Papa saya itu laki-laki biadab. Dia mengkhianati mami saya. Saya nggak mau nikah. Saya nggak mau dikhianati. Saya nggak mau diselingkuhi seperti papa saya. Nah, akhirnya anak-anak kita punya trauma. Anak kita pada akhirnya, saya nggak mau punya hubungan dengan laki-laki. Lebih baik saya jadi lesbian, setia. Mendingan saya jadi lesbi, suka-suka sesama wanita. Saya nggak mau. Akhirnya anak kita terjerumus. Gara-gara kelakuan kita selingkuh, anak kita kena akibatnya. Makanya jangan anggap remeh Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya ngomong ini nggak menghakimi siapapun ya. Ini juga berlaku untuk saya loh. Ini berlaku untuk saya. Makanya ketika seorang suami menyelingkuhi istrinya atau seorang istri menyelingkuhi suaminya, dia akan membuat image buruk terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya akan diberi contoh teladan buruk. Kok papa saya begini ya? Papa saya itu kan pelayan Tuhan. Papa saya itu kan pendeta, papa saya itu kan gembala, kok bisa selingkuh ya? Malu saya ini jadi anak pendeta, bapaknya selingkuh. Malu saya punya papa selingkuh, malu saya punya mama selingkuh. Berzina dengan laki-laki lain di belakang papa saya malu, bener saya malu om, saya malu tante. Punya mama, punya papa kelakuannya kayak gitu. Dan ketika anak-anak kita mulai besar, ditanya sama tetangga kita, ditanya sama orang lain, kok kamu belum pacaran? Kok kamu nggak punya teman hidup, teman pria, teman wanita? Saya nggak mau. Saya nggak suka sama perempuan. Kenapa kamu nggak suka sama perempuan? Saya udah lihat kok, mama saya itu tukang selingkuh, tukang main pria lain di belakang papa saya. Saya nggak suka sama perempuan. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi homo, akhirnya jadi gay. Karena kenapa? Karena akibat perbuatan mama papanya selingkuh. Nah, banyak orang-orang yang selingkuh tidak berpikir sampai jauh ke sana. Mereka hanya memikirkan hasratnya, mereka hanya memikirkan birahinya, mereka hanya memikirkan kesenangannya, mereka hanya memikirkan egoismenya, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa mereka memikirkan Tuhan, tanpa mereka memikirkan perasaan pasangannya, tanpa mereka juga memikirkan efek buruk dari anak-anaknya masing-masing. Wah, udah nggak apa-apa, yang penting saya enak, saya jalan, saya sayang-sayangan sama dia. Nggak seperti suami saya yang tua bangka, yang udah bau, nggak bisa apa-apa. Nggak seperti istri saya yang sudah menopause, nggak bisa diapa-apain, nggak berguna, ngoceh melulu, cerewet melulu, akhirnya aku selingkuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita terus seperti ini, maka anak kita yang akan dipertaruhkan. Akibat dari perselingkuhan yang ketiga adalah anak-anak kita hatinya akan terlukai. Amin. Akibat yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari perselingkuhan. Apa akibat yang keempat dari perselingkuhan? Selain kita melukai hati Tuhan, selain kita melukai hati pasangan kita masing-masing, selain kita melukai hati anak-anak kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, akibat dari perselingkuhan. Markus pasal ke-10, ayat ke-7 dikatakan demikian. Karena itu, seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kapan? Setelah mereka menikah, lalu bersatu dengan istrinya. Akibat yang keempat adalah dari perselingkuhan, kita melukai hati keluarga dan orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, bukankah waktu kita sebelum menikah kita menjumpai orang tua dari pasangan kita masing-masing? Shalom om, saya Verona om, perkenalkan diri, saya teman prianya anak om, saya datang kemari
bermaksud untuk meminang anak om, untuk menjadikan anak om sebagai istri dan pendamping hidup saya, ya kan? Sebelum kita menikah, sebelum kita diberkati, kita harus menghadap orang tuanya dulu. Kita harus bertemu keluarganya dulu. Kita bilang, shalom, selamat malam tante, saya Angel tante, saya temennya anak tante Michael, tante, saya mau izin sama tante, saya sama Michael ada kerinduan untuk tahun depan kita boleh sama-sama melangsungkan hubungan ini di dalam jenjang pernikahan. Kami minta restu dari tante, kami minta berkat dari tante untuk merestui rencana pernikahan kita. Nah, sebelum kita menikah, kita harus berjumpa dengan keluarga dari pasangan masing-masing. Meminta restu, meminta petunjuk, meminta berkat. Untuk pada akhirnya dua-duanya boleh dinikahkan di dalam pernikahan suci. Yang keempat, akibat dari perselingkuhan, bukan saja Tuhan hatinya dilukai, bukan saja pasangan hatinya dilukai, bukan saja anak-anak hatinya terlukai, tetapi kita juga melukai hati keluarga dan orang tua kita masing-masing. Pak Bejo, itu menantunya kemarin saya lihat lagi jalan sama perempuan lain, lagi suap-suapan di mall sama perempuan lain. Ah, yang bener Pak, bener Pak Bejo, saya lihat kok. Menantu Bapak itu kan si Andreas kan, yang jalan, yang kerja di toko ini kan, toko kertas kan. Iya bener, iya saya lihat kemarin di mall lagi suap-suapan sama perempuan lain. Hati orang tua teriris-iris, saudara. Hati mertua-mertua ini teriris-iris melihat kelakuan menantunya. Aduh, punya simpenan lain. Lihat menantunya, aduh, punya pria lain. Aduh. Akibat dari perselingkuhan itu ngeri, saudara. Yang dikorbankan banyak. Enaknya sesaat, ruginya minta ampun. Ruginya minta ampun. Ruginya minta ampun, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagikan video ini agar banyak orang mengerti. Mulai hari ini saya nggak boleh selingkuh. Saya nggak boleh selingkuh. Enggak, nih selingkuh nggak bener nih, selingkuh dari setan nih, bener nih. Saya nggak boleh hidup dalam kedagingan. Kalau saya selingkuh, saya melukai hati Tuhan. Kalau saya selingkuh, saya melukai hati pasangan saya. Kalau saya selingkuh, saya melukai hati anak saya. Kalau saya selingkuh, saya melukai hati orang tua saya. Saya melukai hati mertua saya. Kalau saya selingkuh, saya melukai hati keluarga-keluarga saya. Saya bikin malu keluarga saya. Saya bikin malu keluarga papa mertua saya. Jangan saudara. Saya mohon sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai pendeta, saya mohon. Berhentilah. Berhenti, tinggalkan selingkuhanmu. Mulai hari ini tinggalkan. Tapi dia nggak mau, masa bodoh, tinggalkan. Berbalik ke jalan Tuhan, berlindung dalam anugerah Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Yang setuju katakan amin. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, yang kelima, akibat dari perselingkuhan. Akibat yang kelima dari perselingkuhan, lihat 1 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang menyatu dengan pelacur atau dengan peselingkuh-peselingkuhnya tersebut, ia menjadi satu tubuh dengannya, sebab dia berfirman, keduanya akan menjadi satu tubuh. Akibat yang kelima dari perselingkuhan adalah iblis akan mengikat hidup kita dengan roh perselingkuhan dan roh perzinahan. Orang-orang yang selingkuh, orang-orang yang sedang berzina, tanpa mereka sadari, mereka diikat oleh iblis. Mereka dipenjara oleh iblis. Mereka dibelenggu oleh iblis. Dibelenggu dengan apa? Dengan roh perzinahan, dengan roh perselingkuhan. Bawaannya pengen berzina aja. Bawaannya pengen berselingkuh aja. Udah selingkuh dengan laki-laki lain, gak puas ngeliat laki-laki baru, dia mau selingkuh lagi. Udah selingkuh dengan perempuan lain, dia lihat perempuan yang baru, dia juga mau selingkuh. Kenapa demikian? Karena iblis memenjara hidup kita, memenjara hidup si perselingkuh tersebut dengan roh perzinahan, dengan roh perselingkuhan. Makanya hati-hati. Jangan bertindak gegabah, jangan bertindak asal-asalan. Berdoa sama Tuhan, berlindung di balik anugerah Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan dalam rumah tangga ini. Kalau kita udah diikat sama roh perselingkuhan ya, kalau kita udah diikat sama roh perzinahan ya,
kita akan menjadi orang yang acuh loh. Kita akan menjadi orang yang masa bodoh loh. Kita akan menjadi orang yang cuek loh. Gue gak mau tahu bini gue mau marah kek, bini gue mau bunuh diri kek. Gue gak mau tahu suami gue mau pergi kek, suami gue mau pulang kek, gak pulang. Yang penting gue enjoy sama pasangan gue. Ini bahaya Bapak Ibu, ini bahaya. Saya nggak mau tahu, mau anak-anak mau marah kayak mau kecewa kayak, yang penting saya enak tidur tiap malam ditemenin, tidur setiap hari dikelonin, makan disiapin dan lain sebagainya. Saya sayang-sayangan dengan pasangan selingkuhan saya, ini bahaya. Bahaya, saudara. Orang yang selingkuh, ini bahaya. Dia akan melukai hati anak-anaknya, hati orang tuanya, hati pasangannya, dan juga dia akan melukai hati Tuhan. Dan yang kelima, dia akan terikat dengan roh perzinahan dan roh perselingkuhan. Untuk lepas dari roh perselingkuhan dan perzinahan itu nggak mudah. Butuh kemurahan Tuhan, butuh kesadaran, butuh bimbingan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Alasan yang keenam, akibat yang keenam dari perselingkuhan adalah 1 Korintus 8 ayat 44 bagian C. 1 Korintus 8 ayat 44 bagian C. Dikatakan demikian, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Maksudnya ini iblis ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Akibat yang keenam dari perselingkuhan adalah iblis akan membuat hidup kita menjadi pribadi yang hidup dalam dusta dan kebohongan demi kebohongan terhadap pasangan, keluarga, Tuhan, dan anak-anak. Orang yang hidup dalam perselingkuhan, akibat yang keenam adalah dia akan hidup dalam dusta dan kebohongan terhadap Tuhan, istri, pasangan, anak-anak, dan juga keluarga. Sebagai contoh, itu SMS dari siapa, Pak? Oh, ini dari SMS dari Pak Robert, teman bisnis, teman tender, lagi ada tender, Ma. Mama gak usah curiga, tenang aja. Padahal bukan dari Robert, padahal dari Lisa. Lihat deh orang-orang yang selingkuh. Diam-diam mindik-mindik. Makanya ada istilahnya buaya. Buaya. Buaya itu kalau mau nyerang mangsanya, mau nyerang musuhnya ya, buaya itu ya, dia mindik-mindik buaya, Bapak Ibu Saudara. Dia matanya kedip-kedip begini nih. Gitu. Kalau buaya itu gitu, mindik, dia lihat kanan, dia lihat kiri. Dia lagi ngincer zebra, dia lagi ngincer rusa. Buaya gitu kalau mau makan, mau mangsa orang tuh gitu. Suka berkamuflase, suka berdusta, suka berbohong. Orang-orang yang selingkuh juga gitu. Mau kemana, Mah? Oh, Mama mau ke pasar. Padahal lagi ngapain? Mau ketemu teman-teman arisan untuk arisan berondong. Telepon dari siapa, Pak? Oh, ini telepon dari Lisa, sekretaris Papa di kantor. Padahal bukan, padahal dari Iren. Halo Om lagi apa? Iren kangen nih, Om kemana aja kok nggak datang-datang ke kos-kosan Iren? Iren kan kesepian, kapan dong Om datang? Iya Iren, nanti ya, sabar ya. Om lagi banyak kerjaan. Padahal sebelahnya istrinya tuh. Tapi rata-rata orang yang selingkuh, orang-orang ini diberi kepandaian oleh iblis, diberi kepandaian oleh setan untuk berdusta, untuk berbohong. Beneran. Mau kemana, Pak? Kok bawa baju banyak amat? Oh, Papa mau meeting ke puncak sama teman-teman kantor hari Jumat, Sabtu, Minggu, pulang hari Senin. Kok lama amat? Ya meeting, namanya juga meeting. Udahlah, Mama nggak usah tanya-tanya lah. Papa juga pergi kok nyari duit buat istri, buat anak-anak, buat Mama, buat anak-anak. Oh, seneng dong istri dong, digituin dong. Oh iya ya Pak, jalanannya hati-hati ya Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya amin. Akhirnya ke puncak ke siapa? Ketemu perempuan lain. Tidur selama 3 hari. Punya anak. Nikah di bawah tangan. Habis saudara selingkuh. Rata-rata orang yang selingkuh adalah orang-orang yang hidup dalam dusta dan kebohongan. Saya tahu ini
firman yang nggak enak. Tapi ya ini akan memerdekakan kita. Siapapun, buat siapapun ini. Termasuk juga buat saya. Ini juga warning buat saya. Ini akibat-akibat dari orang-orang yang selingkuh. Ya. Chatting-chattingan sama orang yang nggak dikenal di Facebook. Chatting-chattingan sama orang-orang yang nggak kenal di Instagram. Chatting-chattingan sama orang-orang yang nggak kenal di sosmed-sosmed manapun. Begitu ada istri dihapus, begitu ada suami dihapus. Lupa dihapus, ketahuan, ribut, dipukulin sama suaminya. Ini akibat nih, ini akibat perselingkuhan. Jangan Bapak Ibu. Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang sama rumah tangga kita. Tuhan mau memberkati kita. Tapi kitanya yang kadang-kadang nggak mau diberkati Tuhan. Dengan cara kita berontak, kita mau selingkuh, kita mau dengan pemikiran kita sendiri. Dan yang terakhir, pada akhirnya, akibat yang ketujuh dari perselingkuhan adalah, ini akibat yang terakhir ya. Galatia pasal 6 ayat yang ketujuh. Galatia pasal 6 ayat yang ketujuh. Akibat yang ketujuh dari perselingkuhan adalah, janganlah tersesat, Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang ketujuh, akibat dari perselingkuhan adalah, hidup kita akan dipermalukan oleh iblis di depan umum pada akhirnya. Saudara, saya ingin jelasin sama saudara nih ya. Iblis membujuk kita untuk melakukan perselingkuhan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sekali lagi saya ulangin, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat anak-anak muda yang selingkuh dengan suami orang, buat anak-anak muda yang selingkuh dengan istri orang, dengerin baik-baik. Suami-suami menyaksikan live streaming ini, istri-istri yang menyaksikan live streaming ini, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, dengerin baik-baik. Iblis membujuk setiap kita untuk melakukan perselingkuhan, pengkhianatan atas janji suci pernikahan kita, selalu diam-diam. Ketemuan diam-diam, chatting diam-diam, teleponan diam-diam, janjian diam-diam, dan ketemuan di tempat-tempat tersembunyi. Yang setuju katakan amin. Amin. Kok pastor tahu? Tahu. Iblis tuh caranya begitu. Kartu lama, nggak ada yang baru. Caranya cara lama semua. SMS-nya diem-diem nih. Kamu udah makan belum sayang? Belum. Oh ya, ada bini, langsung dihapus. Kamu udah mandi belum? Jangan lupa mandi ya, pakai minyak wangi biar om seneng. Ada istrinya datang, langsung dihapus. Iblis tuh selalu begitu. Om, janjian di mana sama Iren, Om? Gini aja Iren, gini. Oh, Om kan tinggal di Jakarta Selatan. Jangan di Jakarta Selatan kita ketemuannya. Lalu di mana dong, Om? Iren kan udah mau beli tas baru, Om. Teman-teman udah pakai tas baru semuanya, pakai tas Hermes, pakai tas Louis Vuitton, bahkan udah ada yang beli berlian. Om, jangan lupa dong sama Iren. Iya ya Iren, Om nggak lupa sama Iren. Iren tenang saja ya, Iren nggak usah takut ya. Pokoknya semua tas Om beliin, berlian juga Om beliin. Yang penting jangan ketemuan di Jakarta Selatan karena Om tinggal di Jakarta Selatan. Nanti ada orang-orang yang tahu hubungan terlarang kita. Kira-kira di mana kita ketemu? Oh gini aja Iren, kita ketemuan di Bogor aja, kita ketemuan di Malaysia saja Iren, oke? Di Malaysia nggak ada yang tahu. Nah, iblis coba membujuk kita untuk selingkuh secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika dosa perselingkuhan, dosa pengkhianatan, dosa perzinahan sudah mulai matang, maka iblis akan membuka dosa perselingkuhan kita di depan umum. Hati-hati, hati-hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan oleh Tuhan. Iblis menawarkan sembunyi-sembunyi, tetapi kalau dosa perselingkuhan itu sudah matang, iblis akan membukanya di depan umum. Makanya orang-orang yang selingkuh itu ya, iblis mempermalukan mereka di depan orang banyak. Oh, istrinya Pak Joko udah selingkuh sama Brondong. Oh, pendeta ini selingkuh. Akhirnya apa? Reputasinya dihancurkan, harga dirinya dihancurkan, dibikin malu di depan umum, dan pada akhirnya iblis menuntut setiap peselingkuh tersebut untuk
mengambil keputusan yang bodoh. Apa keputusan yang bodoh? Meninggalkan pasangannya, meninggalkan pernikahannya, meninggalkan anak-anaknya, dan pada akhirnya tidak sedikit mereka yang mengambil keputusan untuk bunuh diri karena malu, ketahuan selingkuh, ketahuan berzina, ketahuan berkhianat. Saya nggak nyangka loh, padahal dia tuh hamba Tuhan, dia hamba Tuhan, dia hamba Tuhan. Pelayanannya dahsyat luar biasa, kenapa dia selingkuh ya? Akhirnya reputasinya hancur, saudara. Dibangun bertahun-tahun, dihancurkannya cuman hanya sekejap mata saja. Saya tahu tuh pengusaha ini nih terkenal banget tuh, kenapa ya? Masuk koran, masuk berita, jadi headline news. Apa nggak ngeri, saudara? Jangan main-main sama iblis deh. Jangan main-main sama setan, jangan main-main sama dosa. Kita ini udah hidup dalam anugerah, jangan balik ke sana. Kita udah dipindahkan oleh Tuhan dari gelap menuju terang yang ajaib, dari kubangan najis, dari kubangan dosa, dipindahkan ke tempat kemuliaan. Jangan kembali ke sana. Jangan. Kitab suci bilang hanya babi dan anjing yang kembali ke muntahan dan kubangannya. Kita ini manusia berharga, kita ini bukan binatang. Jadi kita jangan kembali ke sana. Mari kita sadari anugerah Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Lindungilah saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua, bahwa masih ada pengampunan, bahwa masih ada anugerah Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita yang sudah terlanjur selingkuh, yang sudah terlanjur jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan. Masih ada pengampunan, masih ada pertolongan. Istilah dunia gini ya, tak ada gading yang tak retak. Tapi di tangan Tuhan, gading yang retak bisa menjadi gading yang mahal dan dipulihkan kembali. Ada bekasnya nggak? Ada. Tetapi Tuhan akan memulihkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita terjebak dengan perselingkuhan, kalau hari-hari ini kita terjebak dengan roh pengkhianatan, kalau hari-hari ini kita terjebak dengan roh perzinahan, masih ada Tuhan yang akan melindungi kita. Masih ada Tuhan yang akan mengampuni kita. Masih ada Tuhan Yesus yang akan memulihkan kita. Firman ini bukan untuk menghakimi siapapun. Firman ini untuk mengingatkan kita semua, memperlengkapi kita semua bahwa bahaya sekali perselingkuhan itu bahaya. Saya punya banyak teman hamba Tuhan, saya punya banyak teman pendeta, hidupnya hancur gara-gara perselingkuhan. Hancur sehancur-hancurnya. Bahkan ada di antara mereka yang ingin bunuh diri, gak tahan. Reputasinya dibikin malu oleh iblis, diceritain di semua gereja. Oh, dia berzina, dia berzina. Dia berzina sama sekretarisnya sendiri, dia berzina dengan ABG, dia berzina dengan singernya, dia berzina dengan ashernya, dia berzina dengan pendoa syafaatnya. Hancur, saudara, hancur. Hancur karirnya. Iblis bikin hancur. Ingat loh, kitab suci mengatakan iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi perhatian kita, dia bunuh iman kita, dan akhirnya dia binasakan kita. Amin. Jadi jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Banyak pelayan-pelayan Tuhan juga jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan, habis, tamat karirnya. Tuhan ngampunin nggak? Tuhan akan ngampunin. Tuhan buka tangan nggak untuk membela kita? Tuhan akan bela kita. Tetapi harganya mahal untuk dibayar. Iblis tidak tinggal diam. Iblis akan terus intimidasi kita. Iblis akan terus mengintimidasi kita. Kamu dasar penjina, kamu dasar pelakor, perebut laki orang, kamu dasar perebut istri orang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nah, itu iblis selalu serang kita. Makanya saya selalu bilang ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berlindung dalam anugerah Tuhan. Artinya berlindung dalam anugerah Tuhan, kita dituntun, kita dibimbing, kita dipimpin, kita ditolong, kita diberikan kemampuan, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan kita bisa setia. Saya setia terhadap istri, istri setia terhadap saya, semua karena kemurahan Tuhan.